gue kan pakai crossan gitu. Udah kamu jalan duluan, aku di belakang ya. Gak mau bareng, bener ya udah gue jalan aja, pede gitu. Di kontennya sama dia kayak COD biawak katanya. COD biawak. Maksud gue kayak, yaudah kan nyaman ya. Orang basket gimana sih? Kaos kaki, Crocs, celana pendek kan, aman gitu. Kayak apa Dan ya? lu nonton dari dulu, pas dia main lu nonton juga udah? Gue gak mau nonton dia waktu itu. Males gue, sombong. Oke, beneran nih, beneran. Dia doang ya pemain IBL, orang lagi stretching timnya, dia di atas doang sendiri. Dia doang yang gue nggak pernah gue minta tanda tangannya. Oh. Dia doang. Buset sebenarnya sombong. Dia mau pebasket emang dia udah. Sorry ya. Kan tadi lagi ngomongin soal hate, ngomong segala macam. Kira-kira kalau misalnya bisa lu simpulin lah ke satu kalimat yang padat. Kira-kira advice lu untuk orang-orang gimana caranya menghadapi hate-nya dan kayak mungkin menghadapi mungkin lagi saat-saat lo down. Itu kayak gimana sih? Oh. Ini diomongin dari pelatih gue ini ya. Keren banget, nggak ada opening kan? Langsung ngobrol ya. Ayo opening. Ini saya guys, Tita Jaya, star, the best hype man in the league. Ya boleh. Itu apa sih? Fitsboy itu sebenarnya gini. Kan dulu tuh gue pas SMA, gue tuh seneng ini ngepost dulu tuh kayak si ini, Jaden Smith. Yeah. Itu Jaden Smith nggak? Kan kalau dia ngepost kan 3 kan, 3, 6, 9. Nah gue seneng tuh ngelihatnya. Keren juga nih. Apa ya? Jaden Smith lu nih ya gue kasih tau, lihat IG-nya ya. Nah gini nih bro. Oh, Tahu kan? Oh iya. Kayak gini-gini nih. Nah, terus gue lihat keren juga ya orang-orang ngepost gitu. Maksudnya beda gitu sama yang lain gitu. Terus gue mulai ikutin, tapi nggak mau langsung ngepost kan. Kan gue dulu kan kalau misalkan kita ngedit kan nggak ada aplikasi kayak sekarang. Kayak langsung dipotong-potong. Langsung di-post ya? Dulu kan harus ngepotong pas banget. Nah, Fitsboy itu gue buat second account gue kayak buat gue ngepost di situ dulu. Oh, bagus nih, baru gue ngepost ke main. Dari SMA tuh kelas 1 kayaknya tuh. Habis sekarang gue kayak ngepostnya jadi situ dulu. Lo lihat nih bagus nih, baru gue ngepost ke main. Tapi itu emang orang ada yang follow juga Fitsboy? Enggak, soalnya kalau gue, karena kan ya saya kan basket banget nih. Sedangkan teman-teman gue yang nggak tahu IBL, taunya saya tuh Fitsboy di TikTok. Iya, nah itu juga. Jadi dari situ gue namain kayak nickname gue Fitsboy, TikTok gue Fitsboy kayak gitu. Sampai di ML juga namanya Fitsboy. Oh, main ML? Kayak gitu. Jadi kayak kalau lihat nih saya, oh ini Fitsboy. Ya, iya, nama TikTok gue itu Fitsboy. Yang nggak ngerti basket, taunya Fitsboy. Iya. Fitsboy. Nah, dari situlah gue awalnya tuh gitu Rex. Awalnya tuh kayak apa namanya? Gue ngepostnya tuh ke situ dulu. Banyak keposannya kayak gitu. Terus lama-lama ya udahlah, gua apa nama TikTok gue mainstream banget nih. Ya saya, ya udah itu. Dari SMA tuh berarti waktu lo udah di 2016 lah. PPOP ya? PPOP. Dulu PPLP namanya. PPLP. Tapi kan lo dari Bali kan, semua orang tuh udah tahu saya tuh dari Bali, terus ke Jakarta. Nah tapi lo orang yang lebih bangga kalau tuh dibilang Bali Kid, kayak Winston, Kayak orang Bali ya, pada umumnya ya. Pada umum. Atau lo tuh anak Jakarta. Sebenarnya sulit sih kalau gue tuh nggak terlalu mikirin kayak misalkan itu banget Rex, tapi gue nggak bisa lupa lah gue born and raised di mana, gue basket besarnya di mana, yaitu di Bali kan. Tapi gue mulai step karir gue itu di Jakarta sebenarnya. Step karir dan kedewasaan dan tumbuh Dan mau menjenjang ke selanjutnya lah. Dan kenapa gue milih Jakarta? Menurut gue pas gue kemarin waktu itu tuh pas main KU di Bali, ke Jurnas gitu kan. Gue sempat ketemu lu kan? Iya. Dulu main basket Golkasari ya? Iya, Golkasari. Nah, itu gue masih main di Bali tuh. Oh, dia juga. Lu ada juga? Iya. Iya, gue yang kasih handuk doang. Sekarang gue lagi main di handuk. Iya. Gak apa-apa bro, itu job desk masing-masing. Iya. Gue mengerti itu gue. Semua mulai dari situ lah. Nah, setelah dari situ, gue kayak, gue pengen berlanjut di basket dan gue memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan menurut gue pusat basket di Indonesia adalah Jakarta gitu. Setuju sih. Terus dari situ, gue mulai menemukan kayak banyak pemain-pemain yang benar-benar jago. Itu jadi mengasah diri aja sebenarnya. Bentar, sorry. Kenapa Jakarta yang lo pilih? Nah, itu tadi yang gue bilang, yang satu, Indonesia di mana sih pusat basket itu yang di Jakarta gitu. Siapa yang kasih lo informasi kalau Jakarta? Lo dapet dari mana kalau Jakarta tuh Nah, ini unik nih, daging nih. Daging nih. Nah, sebenarnya dulu tuh dilihat sama Japriki sebenarnya tadinya. Dilihat Japriki,
sempet lah ngontek. Waktu itu kalau nyokap gue tanding gue di Jakarta kayak kau gitu, nyokap kan selalu ikut kan. Akhirnya tanya lah, ini dari mana nih orang, dari Bali gitu. Adalah Ricky nyamperin nyokap gue. Tadinya udah tes Bukit Sion juga gue udah sempet tes. Nah, tapi Itu udah megang Bukit Sion tuh si Koriki itu. iya udah Ricky itu kan dulu kan dia waktu itu kan siapa pemain-pemain kayak Eva, Leli. Nah, jadi kayak menurut gue dari situ dia tuh mencari pemain gitu loh. Kayak sepertinya bagus lah buat KU. Tapi takdir tak kata lain lah, gue nggak jadi ke Bukit Sion. Gue jadinya milih ke PPOP gitu. Sebenarnya pertanyaan lu belum gue jawab sebenarnya. Ini kemana-mana. Apa ya pertanyaan lu tadi? Ya tadi itu Lu pilih anak Bali. pilih atau Jakarta dari tadi gue Anak Bali atau jadi kemana-mana. jadi sebenarnya nggak ada suka nggak suka sih. Gue nggak benar-benar nggak ya kayak balikit banget enggak. Cuman gue kalau emang tanya asalnya dari Bali gitu. Ini sebenarnya pertanyaan podcast orang sih. Jadi lu percaya kalau berkarir sukses itu harus ke Jakarta dulu? Iya sih. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue dari kacamata pribadi gue dan opini gue, kalau misalkan kita di Bali tuh pas kita udah sukses, baru lu pindah ke Bali lah. Kalau lu menurut gue kalau lu mau merintis di sana bisa, cuman agak susah. Oke. Bukan susah sih, lambat. It takes time lah. Tapi kalau kalau menurut gue ya opini gue ya, kalau emang lu udah sukses udah kaya ya udah pindah Bali aja gitu. Jadi lu mau buka apa aja ya dengan unlimited money yang lu punya, aman-aman aja gitu. Kalau kata Altov, engagement terbesar anak basket sekarang siapa? Ya saya. Iya. Engagement apa nih? Engagement. Sosial media lah. Oh, sosial media. Tapi harus diakui juga, entertain basket ini mulai tumbuh tuh karena ada lo, guys. Lo percaya nggak karena itu? Langsung senyum padahal tahu ya. Gue tahu. Nggak tahu, jujur nggak tahu. Cuman gue gini ya, maksudnya gue selalu bilang di podcast mana aja ya, basket tuh entertainment. Kalau gue selalu bilang gitu karena role model gue NBA Russell Westbrook. Russell Westbrook kan bener entertainment banget kan. Lu Itu gue sepakat lagi. Iya. Salamin dulu. keren ya. Tuh, Russell Westbrook. Terus malah dengan dia yang kayak seperti itu, karena orang menurut gue nonton basket yang cari apa sih? Cari ya fun to watch dan entertainmentnya itu kan. Selagi kita ya serius pasti serius. Cuman kan orang membayar itu tuh buat di entertain gitu. Iya benar. Benar. Iya kan, maksud gua karena olahraga tim, terus skornya kejar-kejaran, terus orang punya skip, iya hype-nya juga ada. Dan kiblat kita kemana sih? Paling NBA, Amerika, udah pasti itu. Pastilah. Orang main basket, pasti kiblatnya ke Amerika. Gitu, menurut gua ya. Nggak ada kayak ke Somalia gitu, nggak ada kan. Tapi benar, lu setiap game tuh orang tuh tahu, ya saya tuh hype banget kan. Penjatuh kan ntar jangan di zoom ya. Lu merespon itu tuh gimana sih? Maksudnya dengan lo sadar nih basket tuh harus ada entertainment. Tapi semua orang tuh lihat lu tuh over gitu. Iya kan? Ya, lu menyadari. Iya. Sebenarnya kalau menyadari dari dulu gua menyadari. Oke. Tapi ya secara gimana ya ngomongnya? Emang dari dulu gue mikirnya selalu kalau basket tuh entertain, bro. Betul. Entertain dan itu fun to watch. Ketika gue entertain, gue senengin orang gitu. Dan gue pulang pun anak-anak kecil kan jadi tahu gitu loh. Jadi kayak, oh gue pengen jadi pemain basket nih. Kayak gitu. Jadi orang anak kecil yang mau main basket tuh tahu kalau misalkan, oh basket seru banget ya. Kalau gue ditonton kayak gitu, enak juga ya. Kayak gitu loh. Terlepas dari skillnya ya, terlepas dari kita nggak ngomongin skill ya, ngomongin sisi entertainmentnya. Dan sekarang apa sih? Sekarang udah berkembang kan. Jadi IBL Jauh. sekarang impor mau main di IBL. Rata-rata impor yang datang juga bagus-bagus semua. Dari mana mainnya? Dari CBL, dari NBL One. Rata-rata kan sekarang segitu. Dulu dari mana? Antah berantah kan. Kayak menurut gua karena liganya semakin naik, pemain-pemain lokalnya juga udah mulai mengekspos diri mereka sendiri ya. Dan menurut gua sisi positifnya itu sih. Gua nggak lihat misalnya gue juga melihat sisi negatifnya. Gue orang bilang terlalu over, ya udah itu berarti kritik kan. Ya udah gue kalau kritik itu membangun, ya udah. Tapi gue nggak menghilangkan jati diri gue sebagai orang yang mensupport teman-teman gue dengan energi gue yang habis-habis gitu. Tapi gue pengen nanya, berarti kayak lo yang nge-hype itu sebenarnya lo effort sendiri atau emang itu keluar natural dari lo sendiri aja gitu? Keluar natural, bro. Soalnya gue dari SD kan tanya gue, soalnya Rex nih ya, guys ini FYI aja, kayak Rex nih angkatannya sama kakak gue dari kecil. Nah kakak gue kan beda 2 tahun kan. Nah jadi dia bareng sama kakak gue tau lah main basket dulu pas SD gue masih kecil, Rex gitu. Jadi pisah tiba-tiba ketemu dia di Bandung,
Jakarta ketemu lagi, terus main-main KU, dia tiba-tiba udah main Jawa Barat, gue masih main di Bali, Rex kayak gitu-gitu. Jadi Oke. sekarang ketemu lagi di sini. Jadi dari Gara-gara dulu- apa? Basket dan entertainment. Ya, oke. Tuh, masuk kan? Thanks to Iya kan? basket, Iya kan? Iya kan? Iya Tapi makanya. lo ngeliat industri basket itu sejauh apa sih? Kalau menurut gue sih nggak usah jauh-jauh deh. Gue pengen tuh Indonesia tuh basketnya ya kayak Jepang aja. Udah itu membuat kita tuh bagus gitu. Misalnya kita sama Jepang kan secara size tuh beda-beda tipis kan. Sebenarnya ya. Tapi apa sih yang membuat Jepang tuh lebih unggul daripada kita? Karena dari usia kecilnya jiwa kompetitifnya udah ada gitu. Oke. Udah dilatih hal yang benar gitu. Kan di sini di Indonesia misalnya kita ngeliat sesuatu yang salah, kita konfront nggak terima. Susah gitu. Yang nggak terima siapa? Oke. Orang-orang tuanya. Kan sedangkan gue nggak menyalahkan itu, mungkin emang dari sononya, cuman gue pengen merubah dan kita tuh pengen merubah itu loh. Dan ya menurut gue kalau bola basket di Jepang ya dengan liganya dia semakin banyak banget itu sih luar biasa sih. Nggak usah gitu deh. Gue pengen aja nih ya, kalau ya siapa tahu didengar ya. Pengen aja IBL tuh more games gitu. Oke. Oh, Jadi, supaya mau apa? Apa itu bakal bikin apa? Bikin kita tuh ya pengalamannya lebih banyak lagi dengan kita bermain, bahkan kita latihannya lebih banyak daripada game sebenarnya ya. Sedangkan NBA sampai 82 games atau berapa games. Jadi kita juga pemain merasakan banyak games nih. Jadi kita juga terpacu kayak ya ada games ini A B Z gitu sih sebenarnya. Kita kan juga bersaing di level Asia ya. Misalkan nggak usah Asia di jauh-jauh bro, SEA Games saja kita Belum tentu juara satu terus. iya. Sebenarnya itu bisa kan sebenarnya? Iya. Ya itu ya. Belum pernah Iya capai makanya. juga. Dan menurut gue itu aja udah membuktikan bahwa kita tuh bisa bersaing gitu. Iya. Iya kan? Jadi kayak ya more games tuh menurut gue membantu banyak sih. Berarti kan entertain, berarti lu udah sadar nih entertain basket udah jalan. Entertain udah mulai jalan lah. Udah mulai jalan. Terus berarti kan kalau kita lihat Jepang, Filipina, atlet-atlet basket tuh banyak yang jadi ambasador. Lo juga udah pasti dong. Udah ada beberapa. Apa aja sih lo ngelihat brand buat lo terima tuh apa sih? Gue bersyukur banget ya sekarang jadi BA-nya Foot Locker. Oke. Dan Foot Locker juga udah mulai masuk ke basket. Itu tuh membuka peluangnya tuh lebih besar lagi gitu lah. Dan kenapa Foot Locker? Karena Foot Locker, kita ngeliat Foot Locker ya basket gitu. Kalau di Amerika kan mau beli sepatu Foot Locker, basket kan. Jadi ya menurut gue dengan adanya Foot Locker masuk ke Indonesia, dengan gue sebagai atlet basket IBL pertama yang jadi BA-nya mereka, dan gue bersyukur banget gitu dengan entertainment yang gue kasih. Mudah-mudahan masih banyak ntar atlet-atlet lain yang bakal join lah. Nggak cuma Foot Locker sih, banyak sih kan. Siapa tahu, gue pengen banget sih ada kayak BA-nya Nike gitu. Nike, kalau Adidas kan ada kan? Adidas ada, Nike ya. Indonesia itu menurut gue kayaknya belum ada sih, belum pernah ada Kalau ada lu pengen? Iya. Indonesia ya? Iya, kayak gitu. Kan kalau misalkan Nike kan di Filipina ada kan, udah ada kan. Jadi ya itu sih. Gue sebenarnya menerima brand juga ya sesuai dengan gue lah gitu loh, sesuai dengan karakter gue dan menerima gue sebenarnya dengan pribadi gue yang energinya luar biasa. Iya, itu aja sebenarnya bro ya, itu tuh unik loh. Lu bisa ketemu itu? Iya, itu tuh dari dulu bro. Sebenarnya Lu dari TikTok apa gimana? itu dari dulu bro, sebenarnya gue lempar handuk gitu. Sebenarnya dari dulu cuy. Cuman ya, iya. Suruh lempar handuk. Iya, itu kan membangun semangat gitu. Sebenarnya gue nggak bisa menjelaskan semuanya, cuman kayak itu kan sebenarnya dari dulu gue seneng begitu kan. Tapi ya mungkin sekarang karena basket udah banyak yang tahu dan orang lihatnya gue sekarang highlightnya ya di bench mulu ya gitu, kasarnya di bench mulu, ya orang pasti melihat sisi itunya aja. Karena menurut gue orang-orang yang kayak gitu ya baru join basket aja. Dan bagus dong, berarti entertainment basket semakin naik Berhasil dong. berarti lo. Berhasil, Iya. target marketingnya nembus gitu. Kena ya. Iya bener ya, tembus ya, tembus. Nah gitu, apa yang pernah lo gorek dulu, semua jalan masuk ke dalam tanding nih. Kayak saya jangan lupa lempar handuk. Buset, gue mau main basket, bukan mau lempar handuk. Gue bilang, kayak gitu. Kayak gue seneng aja gitu, seneng. Cuman kadang-kadang kalau misalkan gue lagi stres gitu kan, ya sakit hati ya sebenarnya. Cuman ya kayak, ya udahlah, balik lagi basket kan entertain kan. Kalau gue lihat sisinya ke arah situ, gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat, berarti kan lu bilang entertain basket. Dia bilang menurut lu kalau selain lu, kira-kira siapa sih yang kayak apa ya? Yang lu bisa, yang lumayan mirip lah, yang lu bisa kayak ini juga bisa nih entertain juga Bisa lumayan bareng gue nih. bisa. Tapi jadi
lawan lo gitu. Kalau gue lihat soalnya di IBL kayak baru lo doang gitu yang gue lihat yang kayak Sebenarnya lebih ke kayaknya. Jakarta sih. Lebih ke anak JKT ya, anjir. Iya. Siapa ya? susah kan. Susah. Gue juga kalau misalnya gue tanya gue ya susah gitu. Cuman ya kalau misalnya gue bisa dibilang ya ini sih kalau teammate gue paling Arigi. Tapi Arigi ya diem aja gitu. Kalem gue yang meng-hype-in dia gitu. Iya. Gitu kan. Iya, Siapa ya? benar. Tapi kalau di PJ sendiri siapa teman hype lo yang paling lu sering aja kayak Misalnya gue Dede paling. Dede tapi lagi Dede. ini ya? Iya lagi di Amerika kan. Paling gue Dede. Sekarang ya Arigi paling. Arigi udah mulai lah dia bantu gue. Bantu lu. Iya. Dulu dia diem aja gue liat nih orang fokus banget gue bilang. Itulah. Oke. Tadi kan lu bilang lu sempet stres kan? Sama hal-hal yang orang tuh apa sih orang tahu apa sih gitu. Tapi akhirnya lu menyadari lu berhasil nih ngegait mereka. Lo ngapain sih kalau lagi stres? Basket lo lagi misalnya kemarin jenuh. Jenuh, iya. Lo 2 kali final kalah. Sebelum itu ya, iya. Sebelum itu terus Ngerti. lo ada momen dimana gue tahu gue dengar dia dari SMA orang udah istirahat lo masih tambahan. Gue tahu itu dari Aldi, Iya. dari teman-teman lo yang lain gue tahu itu. Nah, lo ada nggak sih momen kayak anjir gue lagi capek nih? Sebenarnya ya manusiawi ya bro, ada. Cuman ya balik lagi pas gue gue battling tuh kayak apalagi during season udah nggak main, terus capek latihan terus tapi gini-gini aja. Itu sebenarnya battling sama mindset sih, balik lagi. Tapi gue jujur nih capek, tapi pas udahlah nggak ada ya gue buk lapangan kan nembak udah gitu aja. Kalau nggak Jadi basket lagi. nggak ada bro sebenarnya, nggak ada escape-nya karena gue udah memilih buat terjun ke dunia ini gitu, terjun dunia profesional. Oke. Emang nggak ada sih, paling kalau pacaran lah ya udah Sabtu Minggu gitu, sisanya ya pas banget nih waktu itu LDR lagi, gue Aussie Indo kan, jadi mau ke siapa gue? Paling teleponan, kalau nggak Ngapain ini. Paling teleponan doang, kalau nggak main basket aja. Sebenarnya gue kalau misalkan lagi stres ya dari pagi biasanya sama Rigi. Jadi kayak dari pagi misalkan kita udah sering gym nih, latihan jam 10, setengah 9 gue udah nembak sama Rigi, jam 9 udah lumayan, udah tambahan lah dia. Lu tau Coach Tyler kan? Iya. Dia sama Coach Tyler kayak gitu-gitu biasanya. Emang profesional nih. Ya udahlah mau gimana? kerjanya berarti. Udah mau gimana? Nggak bisa diubah juga, dan pas banget dikasih juara juga, jadi kayak dibayarkan lah di akhir season gitu. Oke. Gue pengen coba main ini sama lo, build your perfect player. Oke. Nah, jadi Nonton kan? Nonton. kita dulu aja deh. Dua-duanya. IBL dulu baru NBA. NBA oke. Ya, IBL kan gue sama Rex udah main. Hah? Gue nggak tahu lagi NBA. Lu nontonin apa? Maksudnya nonton apa sih? Gue BRI Liga 1. JRM dong aja, gue nonton JRM dong. Iya. Maksudnya NBA. Terus NBA kagak nonton Raven gue. Soalnya kemarin pas sama Alto kita udah main yang IBL kan, supaya kita bisa join lagi, ntar kita join yang NBA. Tapi gue pengen tahu kalau dia tuh IBL apa, Siapa? playernya siapa. Jadi mulai dari handling. Menurut lo NBA dulu nih. IBL aja IBL. IBL dulu ya. Lu pengen orang ini punya handlingnya siapa di IBL? Lu boleh jawab diri sendiri juga boleh, Oke. nggak apa-apa. Oh boleh. Handling Kelly Purwanto. Oh shit, kan? Kata gue. Kelly Purwanto. Kelly Purwanto, kenapa tuh? Karena dia lengket. Karena jarinya gede-gede. Ah, jadi lebih gede badannya daripada. Balik lagi Jadi dong. doang. Balik lagi sukses kemarin. Sama dong. Siapa yang ngomong gitu? Patur. Dia sumpah itu Kelly Purwanto cuy, lengket. Gedenya panjang atau kayak lebar gini? Gue nggak perlu marketing, cuman gue denger ya. Gue emang lengketnya yang di bola di dia tuh. Bisa Bisa pernah denger ya? behind the back Gue pernah gitu. denger di salah satu, udah lama sih, udah setahun lalu lah. Gue pernah denger di salah satu tempat malam ya. Tempat malam. Banyak orang tuh mau mengakui kalau Yesaya Saudara ini the next-nya Kelly Purwanto. Katanya. Oh, iya. Hampir. Kenapa bisa hampir kata lo? Hampir bro. Gue sebelum ketemu cewek gue yang sekarang ya. Gue dulu ya dunia malam gue ya lumayan lah. Maksudnya lumayan sering pergi lah gue. Pergi. Sorry, ini next Kelly Purwanto ini dari aspek yang... Dari aspek apa dulu nih? Aspek yang mana? Dari aspek basket. plus minus. Semuanya. Gue minus semuanya. dulu. Oh tadi gue harus pilih diri gue sendiri. Iya berarti berhasil kita, berhasil. Dari semuanya, dari sisi entertain, Dikit ya. sisi entertain. Gue tahu dulu ya saya dari kita kecil tuh ya saya tuh lebih hype banget sama Pelita Jaya. Lo hype banget sama Pelita Jaya dari gue di Bali. Nonton terus bro. Nonton terus dia. Sampai IBL pernah ngangkat dia
Dari kecil tuh nonton IBL. Iya. Ada gue foto-fotonya, kayak terus gitu. ada yang kayak games-games sekarang tuh kan. Biasanya anak kecil kan. Nah itu gue dulu gitu. Oh, alright, oke. Yang syuting-syuting yang kayak kemarin lo jadi itu. Lo ada main nggak sama anak kecil? Nggak ada, sebelum gue ada. Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu-gitu. Nah, terus ada satu tempat malam tuh bilang, siapa, gue nanya lah iseng-iseng, siapa yang lo tahu di sini? Ya saya. Makanya gue Kayak juga gitu. gue mengidolakan dia waktu itu tuh karena pertama handling bener, gue nggak bohong. Kayak safety aja mainnya gitu, terus gayanya dia swag banget kalau di lapangan cuy. Baju gede, gombrong. Iya kan? Dia doang Iya yang lagi, pakai iya lagi dia ini kemarin. ya. Dia doang yang pakai McDavid cuy. Iya, masih ya. Sleeve McDavid dia doang. Sekarang udah IBL. Iya, dulu ya McDavid, gue nggak tahu tuh logo apa gue tahu McDavid mahal juga cuy. Dulu kan pakai hype kita kan leg sleeve kan, dia arm sleeve cuy. Wih, keren banget tuh. Tapi orang. emang keren sih style juga sih kemarin. Tatoan. Tuh, wih, keren dah pokoknya. Keren dia. Oke. Kakel. Kakel. 2012 tuh gue masih inget banget. Kakel main di sini. Next bintang tamu. Gimana Kakel? Balik lagi. Thank you, Kak. Oke, Udah handling ini tadi, handling. Kakel ya. Oke, kalau shooting. Syuting pasti Arigi. Arigi. Itu ada kemarin gue nonton. Oh, gokil dia kemarin ya. Seru banget sih. Arigi. Oke, shooting Arigi. Perlu jelasin nggak kenapa Arigi? Arigi, kalau syuting kan, syuting nih kan, syuting doang. Arigi. Karena menurut gua dia tuh apa namanya, balance gak balance tuh jump shot soalnya makanya jump shot. Jadi orang mau challenge juga ya udah aman aja, nggak ada tangan gitu loh. Next, athleticism. Sistem ini. Lo boleh bilang diri lo sendiri. Jangan jangan. Ada jangan. Jangan gua. Bolehin dulu kan? Bolehin dulu. Boleh. Yang lo tahu se-IBL. Karena lo ngikutin kan? Iya. Iya. Denny Sumargo. Oh iya. Oh, Denny Sumargo. gak expect lagi gue dari Sumargo keluar. Oke. Iya. Athleticism. Kenapa? Emang dia apa yang lo ingat dari dia? Bisa ngedang. Lompatnya tinggi. Oh, dia dulu emang Lompatnya tinggi. banget ya. Gua kayak apa Dan lu ya? nonton dari dulu pas dia main lu nonton juga udah. Gua nggak mau nonton dia waktu itu. Males gua, sombong. Oke, beneran nih. Beneran. Dia doang ya pemain IBL, orang lagi stretching timnya, dia di atas doang sendiri. Gor Merpati tahu kan lu yang di Ya belakang? dulu pemain IBL tuh masih boleh duduk di tribun, tau gak lo? Oke. Gua kan kalau mereka stretching kita masih bisa nonton. Oke. Jadi pas di Gor Merpati kan ada palang Iya. itu. Timnya stretching, dia di atas doang, yang tangga itu. Dia di atas doang diem aja gitu. Terus ada yang jagain, bingung gak lu? Gua kayak, ini orang nggak bisa nih. Dia doang yang nggak pernah gua minta tanda tangannya. Oh. Dia doang. Gue punya satu baju, ada tanda tangan semua pemain waktu itu NBL 2012. Iya. Dia berarti di Garuda. Garuda, ya benar. Iya. Denny ya. Buset sebenarnya sombong. Dia mau basket emang dia udah. Sorry ya, tapi gue menyaksikan sendiri. Iya, iya. Tapi gue menyadari kayak nggak pada sombong karena dia jago, benar-benar jago. Udah. Oke, tadi apa? Udah sama passing. Passing, Lo gak sih? passing ya ini Regi Monolupes. Iya, ulang lagi nih gua. Regi Mononimbar namanya. Mononimbar kan sih. Iya. Orang Kita Manado tuh, bahas orang ya. Manado. Oke. Iya, Regi. Tapi gue gak pernah lihat dia passing by the way. Lo harus lihat. Dia baru main lagi. Jadi dia baru main ini kan cedera 2 tahun kan. Oh, kemarin tuh agak cedera. Season kemarin dia gak main. Iya, kemarin dia main sih. Iya. Terus kayak, ya tuh. Dia passing. Oke, Regi ya. Passing, iya. Terakhir basketball IQ. Ada 2 sih. Oh, Kedua. ada. Iya. Caleb sama Pras. Oke. Basketball IQ ya. Siapa kira-kira? Kaleb atau pas? Karena Pras. Pas lah kan. Dah, Setim ya supaya iya. aman. Senior ya? Pras sih. Supaya dipasing. Karena dia nggak tahu ya, pengalaman pasti. Ya. Kedua, bokap nyokapnya pelatih. Iya. Menurut lu Pras akan jadi pelatih juga nggak? Dari laga-laganya sih kayaknya bisa, tapi kasihan anak didiknya cuy. Kenapa tuh? Kasiannya kena omel aja, pasti kena omel. Suka Gue aja omel. kena omel. Lagi anak didik kayak gitu. Sekarang gini. Lo pernah, Sorry ya kawan. lo pernah kena omel nih sama Iya, senior? iya. Pasti dong. Iya. Lo sekarang udah dibilang, ya saya udah senior lah. Udah mulai menjenjang mulai ke arah menjenjang ke sana ya. Lo bakal melakukan hal yang sama nggak nanti ke kacuping-kacuping lo? Enggak sih kayaknya. Paling iseng doang. Bercanda. Kadang-kadang enggak sih. Kalau ngomelin enggak, cuman pendekatan cara ngomongnya aja. Karena menurut gue nggak semua orang nggak bisa diomelin sih. Oke. Itu doang sih sebenarnya. Kalau pendekatan kayak kadang-kadang kan semua masuk kanan kiri. Pas kita masuk lagi, percuma nggak bakal didengar juga. Ya udah bilang aja cara Tapi kenapa lu nggak pernah laut gitu? Kan lu kalau di luar bench gitu,
banting handuk dan lain-lain. Tapi kalau lu lagi kesel sama orang lu cuman kenapa lu cuma kayak gitu doang sih? Ya itu Nggak ada yang kayak ditunjukin, ya. Arigi, kayak Arigi misalnya manggil lo gitu. Iya, kadang-kadang gue kesel. Gak Arigi kan kadang Gak kesel gitu. Bukan kesel ya, bukan. Gue kayak, kan mungkin cara dia ke gue gitu. Iya. Kalau gue nggak gitu, gue kayak udahlah set. Tapi pas terakhirnya baru gue bisikin kayak, kayaknya lu ini. Kayaknya itu lebih didengar nggak sih? Berarti mungkin dia lebih bisa bedain dong, kayak teriak-teriak cara yang nyampeinnya, hype iya. sama teriak-teriak yang negur dan Iya. Iya nggak maksudnya kan kadang kan ada orang yang hype tuh kayak ya kalau kita ngomongin tadi Westbrook kalau teriak ke temennya tuh benar-benar Iya. Come juga. on, gitu. Iya. Mungkin nggak sampai situ sih kayaknya, yang paling cara pendekatan orangnya kan beda-beda kan sebenarnya. Ada yang bisa digituin, ada yang enggak kayak gitu. Cuman ya kayak ya nggak bisa digituin, ya udah gue samperin aja bilang harusnya lu gini kayak gini. Oke. Gitu aja. Cuman kalau misalnya kayak berlima lagi main, satu udah ngomong, dua ngomong, empat udah ngomong, gue ngapain ngomong Iya, lagi? iya, gitu. bener. Sama aja orang mau disampaikan sama aja nama-nama beban dia aja gitu. Mana ya udah, match play aja. Gue pengen nanya deh, soalnya tadi kan lu jawab pertama Kelly Purwanto lu juga suka stylenya gitu. Emang lu juga lumayan merhatiin style gitu? Iya, ngerasain style dia di lapangan, di luar lapangan. Terus kayak gayanya dia, gue memperhatikan karena kalau gue suka sama satu orang, gue memperhatikan gitu Stylenya maksudnya. terus cara dia kayak main. Kadang-kadang gue nontonin aja highlight dia dulu full game lagi main gitu sama PJ. Berarti lu lumayan mementingkan style lo juga ya kalau Iya, misalnya kalau jalan misalnya ke lapangan. Ke lapangan nih, iya gue juga itu sih, gue lagi membangun culture itu. Culture sebenarnya, iya. stylishnya. Sebutin 5 pemain IBL yang style-nya paling saik menurut lo. Boleh lagi. Oke, boleh ya. Apa? Pertama, Brandon Jawaro. Oke. Sepakat. Wato. Wato Itu pakem sih, Wato style. Gold. Tuh, satu. Kedua, bisa bilang gue lah. Oke, itu gue sepakat. Oke. Yang ketiga, Esa Lapian. Oke. Ya. Menarik. Itu mulet bukan sembarang mulet, bro. Gini dia culture orang. Oh iya, culture dia. Maksudnya dia check aja. berbenah diri lah. Keempat, Altov. Oke. Altov. Kelima siapa ya? Yang dulu boleh, apa yang sekarang masih main? Boleh. Siapa? Kalau sekarang pemain dulu ada nggak? Sekarang siapa lagi ya? Dulu nggak pernah gue lihat sih mereka masuk ke lapangan. Iya, karena lo udah di lapangan kan. Dan kadang mereka dulu nggak kayak sekarang. Iya, dulu nggak sekarang. Kalau sekarang kan lo bener-bener kamera, Lester Prosper tuh. Mana iya? Lester Prosper boleh? Lester sih. Iya kan? Lester. Ya, Pakai lima kacamata. Lester. Ya, boleh. Iya benar. Lester. Topi. Angkelas. Otot, tato. Sedap banget. Coba. Tapi kurang lebih berarti semuanya style-nya agak sama ya, kayak style sporty gitu. Apa mungkin si Altov rada beda ya bikin tipe style. Iya. Esa sih yang menurut gue beda. Esa yang beda. Esa tuh bener-bener skena, bro. Altov Skena, juga. bro. Tapi beda skenanya Altov sama skenanya Esa. Esa beda. Altov tuh lebih ke Jaksel. Yoi. Kalau Yoi. Esa men Indonesia semuanya. Dia terlalu anak iya. coffee shop dia. Iya, Terlalu kerikil-kerikil. Iya lagi. Ini nggak jelekin ya, bukan ya. Ini gue seneng. Gua Iya. Awalnya melihat, oh berarti ke lapangan, berarti orang-orang udah mulai kayak gitu loh. Itu aja sebenarnya. Jadi Harusnya sih kayak asik gitu ya. aja, iya. Asik Sekarang aja apalagi gitu. udah mulai dapat panggungnya ya. Kalau misalnya kita Iya. jalan ke lapangan gitu ada aja yang Ada yang fotoin. video, ada yang video. Kalau dulu tuh waktu di Merpati orang pakai shooting shirt, celana, udah pakai Iya. leg sleeve, udah cuma sepatu ini doang, sepatu jogging. Iya. Kalau sekarang tuh bener-bener Kayak pas pon. lu pon ya? Emang lu pon? Enggak sih. Iyalah. By the way. Tapi kalau misalnya lu menilai lu sendiri, fashion lu emang mengarahnya kemana gitu? Tadi kan si Altov skena Jaksel, kalau lu fashion Gue lu kemana? mengarah ke SGA. Siapa ngomong gimana? Siapa? Shy Thunder. Thunder. Iya. Oh iya. Itu best bro. Tapi by the way, Nike SJ juga sekarang gue lagi ngeliatin si pemain NBA yang sekarang lagi gue liatin banget tuh SJ karena lumayan Buset, simple dia basketball. certified bucket bro. Iya. Udah tuh MVP Kemarin of di the Indonesia league. main ya? Dia MVP of the league. Cuman dia kalahnya sama Jokic ya rebound aja. Iya. Iya nggak sih? Dia top league. Dia SGA certified bucket tuh bro. Cepelan gitu. Dia sih kalau style ya. Ya. Style ya sih. Sama Melo sih. Yoi. Terus Carmelo. Melo kan. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony ya itu kagak. Gue jadi Yoi. Carmelo. Gue pede lagi. Ya kurang lagi curang. Lanjut. Emang beneran ngikutin NBA lu ya? Enggak, bro. Nggak tahu, Melo nggak tahu. Nggak tahu gue. Cie. Nah dia oke Lo lah. nggak ngikutin kayak gitu-gitu.
Carmelo. Carmelo, bro. Tapi gue nggak pernah liat style Melo. Ya, kurang lu, berarti lu kurang. Lu Kurang jauh mainannya. Kurang jauh mainnya. Kurang Gue tau jauh. emang dia Berarti lumayan. jauhan gua berarti. Kayaknya orangnya lumayan eksentrik ya si Melo itu ya. Enggak tahu. Style-nya. Oh, Melo mana nih? Melo yang Carmelo. Yang Melo Ball. Melo Ball. Iya. Iya, dia stylenya iya eksentrik sih. Soalnya kan Dan sepatunya juga kan lumayan eksentrik juga kan, sepatunya warna-warnanya. terus Pumanya tuh nge-support itu banget. Hmm. Kayak dengan cara di sini sih entertainment ya, dengan cara editing video, konsep video. Iya. Itu tuh dia style dia banget, selengean. Tapi gue kalau Kayak ngeliat gitu-gitu. lo tuh lebih ke ini sih, Yes. Kalau NBA sepengetahuan gue ya, lo aktif bersosial media, terus stylish banget lo jaga gitu ya. Devin Booker sih dia. Debuk type shit, debuk. Apa? Lagi ngomong apa ya? Dari style, dari sosial media yang dia jaga. Iya, di Debuk debuk ya? juga. Iya, debuk. Iya kan? Debuk. Debuk gue sukanya di vintage. Iya, vintage. Orangnya. Dia suka lah vintage, tuh pakai-pakainya kan Converse, Iya, benar, celananya kargo, celananya yang gombrong-gombrong gitu. Ini dia yang sering kadang-kadang Apa? sering giniin style gue. Kayak gue tuh. Yang maksudnya apa? Yang beliin atau yang kasih tahu? Yang mix and Beliin match. gue mau kondo dong. Iya. Gua. Enggak bercanda. Maksud gue jadinya kayak lo dapat referensi dari cewek lo juga. Dari cewek gue. Jadi kayak ngeliat ini bagus nih buat kamu gitu. Oh iya. Tuh. Ya, jadi simpel aja gitu. Lo sepatu termahal lo apa? Sepatu apa nih? Sepatu Sepatu jalan, basket. sepatu basket. Basket dulu ya. Basket dulu ada ini. Kobe Ada pasti nggak sih? Kobe 6. Kobe 6. yang ini, Italian Camo. Baru-baru ini ya? Baru keluar lagi? Tahun ini apa tahun kemarin keluarnya? Antara dua itu. Apa lu masih beli sepatu sendiri? Aku nggak ada jatah dari mana gitu sepatu atau Sebenarnya kayak gratis. Oh iya. Ya ada Dia budgetnya ambassador, lah, anjing. ada budgetnya. Oke, Ada budgetnya. oke. Kan setiap tim kan ada yang kasih sepatu kan. Ya udah Iya, gue kayak misalnya jatah gue sepatu 2, ya udah gue gabungin 2-nya, ntar gue beli yang satu sepatu. Oh iya, jadi satu. gitu-gitu sih sebenarnya. Oke. Terus- Oke. Terus kalau dari Foot Locker kan ya udah di support gitu sepatu basket. Itu sih paling Italian Camo sama Kobe 5 yang undefeated yang emas itu pun dikasih. Oh iya. Dikasih semua gua rata-rata. Keren. Kalau beli sendiri yang mahal nggak ada. Apa ya nggak tahu deh. Nggak. Sepatu jalan? Itu jalan Golden Goose. Golden Goose tuh gimana ya? Yang Nah, lu nanya-nanya kagak tahu. Ya kan? ada yang kayak Kan buat sepatu konten besar. aja. Di sini. Nih klik di sini. A few moments later. Gini. Iya kayak gitu. Iya. Oh. Oh. Kayak Converse ya, Kayak gitulah. bintangnya. Ya. Itu paling Oke. Karena menurut ini dia nyuruh. Kamu Tapi lu memperhatikan banget ya iya, style. gara-gara dia sebenarnya. Taunya banyak gara-gara cewek gua. Jadi kalau lu gak ada cewek lu berantakan gitu. Kayak masa gitu deh, gini aja. bener nih, bener. Berantakan aja kayak gini ya. Cewek gue, lu pernah gak sih ada konten-konten di TikTok yang kayak ceweknya udah rapi, ceweknya kayak COD biawak gitu ya, gua itu. Beneran dia pernah kontenin gue cuy. Gue kan disuruh, ayo kita makan yuk ke Sensi. Ya udah makan kan biasa ya. Gue kan pakai crossan gitu. Udah ya, kamu jalan duluan, aku di belakang ya. Gak mau bareng, bener ya udah gue jalan aja, pede gitu. Terus di kontenin sama dia kayak COD biawak katanya di gua. COD biawak. Bangsat gue kayak, yaudah kan nyaman ya. Orang basket gimana sih? Kaos kaki, Crocs, celana pendek kan, aman gitu. Ada COD biawak. Bangke gue kayak, wah seneng. Rasanya itu kan nyaman ya, outfit nyaman. Cuman kadang-kadang suruh rapi ya. Kalau nggak dia bilang hari ini rapi ya. Kalau nggak gitu gue nggak. Kalau ke lapangan juga kamu pakai yang ini ya, ini bagus gitu. Tapi kalau beli tetap dari lu sendiri, maksudnya kayak kalau bisa shopping, bukan yang dibeli ini. Pokoknya barengan jalan, Nah. lu tetap cari shopping bareng atau tetap kayak cari dikasih bareng. tahu apa, oh ini bagus, lu tinggal kayak beli gitu. Atau Ya, enggak? karena cari bareng. ATM gue di dia semua udah. Oh udah gitu juga. Udah gitu. Oh, Jadi ya menarik, dia menarik. ngatur juga udah. Oh emang ini juga ya, lo udah mempersiapkan semua ke Semuanya depannya. ke depannya. Berarti bentar lagi dong ya? Amin. Amin. Ya, sama dia lah. Tapi kalau misalnya lu lihat, kira-kira di Indonesia ini atlet itu udah beneran jadi kayak artis gak sih buat orang-orang yang nonton gitu? Atau belum seperti pemain NBA? Karena NBA tuh Iya, pasti udah lah. pasti artis udah. Iya udah. kayak lu pemain NBA udah pasti 1 M ke atas followersnya gitu. Kalau di Indonesia kan belum tentu sosial media pemain basket tuh udah banyak gitu followersnya. Mungkin lagi menuju ke sana ya. Kita tuh lagi menuju ke sana. Kalau pemain atlet lain kayak bola itu udah nggak bisa dimungkirin lah, udah bola Bola udah pasti udah itu. pasti. Cuman kalau basket lagi menuju ke sana, gue yakin banget itu kita lagi ke arah sana. Lagi ada momentumnya Iya, ya? lagi ada momentum Iya lah. sih, bener. Kayak gini dari kemarin aja opening banyak-banyak influencer yang dateng. Iya. Terus gubernur
yang terpilih datang kayak gitu-gitu kan, jadi kayak orang tuh udah mulai melihat basketnya sebagai kayak udah gue fun to watch gitu. Kayak gitu aja, terus gue kayak seneng aja ngelihatnya, terus orang-orang juga yang jadi dari nggak tahu tuh jadi tahu. Iya, benar. Terus apa sih main basket kayak gitu-gitu sih Benar, sebenarnya benar. lebih seru aja. Orang-orang sekarang banyak yang dibikin lapangan, terus lapangan jelek udah dibikin bagus, Iya. kayak dicat ulang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kan buat balik lagi ke community kan sebenarnya kan. Gitu. Ya artis-artis juga dan influencer juga menurut gue sekarang juga banyak yang join itu karena seru, mainnya seru. Gitu. Apalagi kalau udah final-final. Nah itu kayak keren aja gitu. Iya. Kalau dari lu sendiri kayaknya ada nggak sih kayak yang lu kepikiran pengen pengen ngelakuin untuk take part ke yang tadi lo bilang IBL lagi menuju ke arah yang bagus, orang-orang jadi pengen main basket. Kira-kira udah kalau dari lu sendiri ada nggak kayak gue pengen nih ada punya mimpi kayak misalnya di Bali gue pengen bangun lapangan basket atau apa kayak something yang kayak lebih ke sosialnya gitu, lo ada nggak sih? Atau maybe ya kalau misalnya jawaban lu sebagai influence di sosial media sendiri juga udah oke sih. Gue cuman pengen tuh kalau misalkan orang tuh lebih banyak tahu basket sih sebenarnya. Kayak Aware dulu. Kayak misalkan ya nggak usah jauh-jauh ke NBA deh, ke PBA aja. Pemain basketnya tuh udah orang-orang tuh tahu di jalanan tuh tahu itu ini pemain basket PBA gitu. Dan itu menuju sana kan berarti entertainmentnya kan sebenarnya mereka kalau Filipina menurut gue entertainmentnya oke gitu loh, tapi belum menuju sana, cuman oke lah kalau misalnya dibilang. Dan Indonesia nih menurut gue kayak bukan nggak hanya di Asia, di dunia pun orang paling banyak main sosial media orang Indonesia gitu loh. Iya, jadi ya, menurut gue ya boost di situnya aja. Benar sih ya. Lu nge-boost diri lu di situ aja udah. Dan toh setelah nggak jadi pemain basket lu udah punya apa namanya wadah lu sendiri gitu, kayak fame lu sendiri gitu, kayak contohnya yang sekarang sukses apa Dennis Sumargo. Iya. Udah dari awal dia main film, terus main basket, bisa main film kan. Sekarang kayak gimana lihat tuh, dia nge-boostnya di situ dengan dia apa namanya, dengan dia video-videonya, edit videonya kan bagus-bagus semua kan. Itu kan bohong editornya di rumah gitu. Editornya yang keren sih juga. Keren, jadi dia kan punya target market sendiri, fame-nya sendiri, dan itu dia di situ gitu loh. Gue juga pengen sih ke sana tuh, kita udah ada orangnya satu lah gitu. Dennis Sumargo gitu kan. Terlepas dia dari apa namanya, dari artis juga jago main basket gitu. Terus kedepannya lu mau ngapain nih, Yes? Apa yang lagi lo rencanakan, apa yang lagi lo bangun tuh? Nah kalau di sisi basket gue lagi pengen tuh mencari jati diri gue sebagai pemain basket gitu. Kayak gue tuh role-nya di mana sih? Kayak gitu loh. Jadi apakah gue role A, role B, role C, sampai Z? Gue lagi mencari gitu loh, mencari karena PJ tetap PJ gitu, tapi pemainnya kan sana bintang-bintang semua. Kita lu lihat segitu bintang-bintang semua, siapa sih yang ngajak gue di PJ gitu loh. Itu yang gue lagi cari, apa nih yang gue di fit di tim ini tuh, gue tuh sebagai apa gitu. Itu sih gue lagi mencari banget. Kalau di sisi entertainmentnya ya itu tadi gue pengen banget kalau misalkan orang tuh udah makin banyak tahu gue tuh pengen orang tuh makin banyak tahu liga kita dan basket gitu, karena secara entertainment, secara sosial media ya gue pengen ini lo gue nih pemain basket IBL, orang tuh taunya gue dancer TikTok, enggak. Gue pengen tanya orang gue tuh pemain IBL dengan cara apa ya, pasti gue sacrifice itulah, pasti gue kayak membranding diri gue di TikTok, gue sering post, sering ini. Jadi lama-lama, dia ini pemain basket IBL, apa sih basket, apa sih IBL, apa sih, gimana sih basket di bola basket di Indonesia gitu. Tapi platform lu cuma TikTok, Instagram doang platform TikTok, lu? Instagram, YouTube ya paling ngedit ngevlog doang sih, tapi gue sekarang lebih main TikTok, Instagram. Tapi menarik sih vlog lu kayak ngeliatin kayak daily life lo sebagai pemain IBL kan, kayak lu kayak ketemu teman teammates lu lagi sebelum tanding, lu di hotel, di latihan. Jadi orang juga ngeliat hidup lu aja sehari-hari, bukan cuma main basket doang. Karena menurut gua orang juga kalau lihat main basket ya udah banyak lah platformnya untuk orang nonton main basketnya gitu. Kalau orang pengen lihat lo sebagai kehidupan ya kayak manusia biasa ya, dari video-video gitu keren sih. Makanya gue lagi ya pasti ya itu kan butuh apa namanya konsisten kan di situ ya, pengen aja gue upload aja gitu. Nah kemarin nih gue banget ya, gue tuh udah seharian gue udah ngevlog ya. Pas gue datang kan gue sebagai pemain yang nggak main gitu, gue mau menunjukkan vlog gue itu. Tapi pas udah second game gue baru inget, anjing kamera gue di mobil, lupa gue turun tuh lupa gitu. Sampai cewek gue udah marah-marah cuy, gue udah gimana sih kamu ini? Gue kayak lupa, gue sampai halftime
apa yang Apa yang kurang ya? Kasih kamera aja, goblok banget aja. Oh, berarti banget. artinya lo emang lagi ngebangun YouTube lo buat jalan Iya, lagi lagi. itu sih. Ya, sorry ya. Apa nama YouTube lo? Siapa tahu bisa kita Ya, yang ntar kita pasti- kita yang ditolong gitu. Langsung Bukan aja kita yang menolong, bukan like, kita yang subscribe menolong. nih. Nama podcastnya apa? Outside the pain. Outside. The Pain, Pain. tapi channelnya channel Stefan. Iya, iya. Tapi nama ini ya Outside, Outside the Pain. Keren. YouTube lo apa? Ya saya saudara sih bener. Iya, saya Sodale, cari aja ya saya Sodale. Jangan lupa kita like, comment, subscribe karena podcast kita harus membangun satu sama lain. Yoi. Itu ujung-ujungnya basket ya gitu-gitu aja orang. Bener. Tapi pernah nggak sih kayak kebalikannya malah orang-orang ini malah nge-influence lo gitu. Kayak mungkin based on orang komentar atau orang ya komentar mungkin yang paling utama di sosial media. Itu pernah nggak sih kayak mereka benar-benar nge-influence lo sebagai pemain basket dan performance lo gitu atau nggak mental lo gitu? Pernah nggak? Oh iya, soalnya Altov ngeklaim kalau orang yang paling kuat Mentalnya mentalnya Wah lagi. lo. Atau thank you Atau lu tahu semua lo. Jadi gimana ya? Pasti gue sempet tuh off sosial media 3 bulan 4 bulan ya. Dulu Oh, pernah sempet. Off tuh bukan berarti gue deaktif ya. Hah? Gue delete aja dia yang jalanin cewek gue. Jadi pas season lalu tuh banyak banget. Sebenarnya terberat tuh season lalu sih. Gue tuh kayak padahal juara tapi. ya itu ya akhirnya juara. Ya, kan. juara. Oke, tapi Tapi itu awal-awal musim, sebelum awal musim tuh udah gue tuh kena, nah tuh gue nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba semua orang nyerang, dan akhirnya gue tuh decide buat off sosial media. Itu tuh peak-peaknya kayak season gue jarang main, gue kepilih timnas, Oke. pas main di Thailand sama di Aussie. Nah itu makin tuh gue sampai kayak gue stres banget, terus dia juga di Aussie kan, terus gue bilang udah gue off aja sosial media. Sebenarnya gue nontonnya apa, YouTube Short. Itu kan YouTube ada short. Kayak reels gitu. Iya, kayak udah nontonin aja gitu. Itu kan nggak ada yang tahu gue, nggak ada yang ini. Terus dia yang jalanin. Terus kalau misalkan ada yang nge-tag gue, dia yang screen record kasih tahu nih sisi. Terus ada yang komen-komen positif, dia ngasih tahu ke gue. Kayak ini lo ada yang komen positif gini-gini. Oh ya support orang baik-baik banget. juga ya sebenarnya. Come on. Kayak gitu sebenarnya. Terus ya itu sih yang positif tuh kadang-kadang dia bilang kayak tetap semangat ya Yes, kita butuh energi lu tetap nih. Kalau nggak ada energi lu kayaknya bench PJ tuh kayak sepi aja gitu. Oh ya udahlah gue doing my part aja gitu. Karena being profesional kan sebenarnya menerima semuanya kan. Apapun yang dibutuhin tim, ujung-ujungnya apa sih? Menang kan. Itu doang sih sebenarnya yang kayak mendewasakan diri di basket tuh ya salah satunya itu kayak lu accept kalau misalkan we doing the dirty job for a team gitu. Iya. Itu aja kayak ya kasih minum, kasih tahu teman yang salah atau yang kayak harus dibenerin dikit. walaupun harus agak melepaskan ego kita ya. Nah itu dia. Itu sih yang berat. Itu yang ya. berat sih sebenarnya. Cuman di saat ego lo yang kayak gue nih sebenarnya jago ini orang Iya, bisa iya. gitu. Kayak, Tapi masa gua kayak gini tiba-tiba sih? kayak di shutdown semua tuh kayak kayak gue kayak gitu aja bisa kenapa dia gitu. Iya. Itu tuh tiba-tiba di shutdown semua kayak ya udahlah mau gimana kita. Nah pas itu dikasih juara, terus pas All Indonesia dikasih main dan membuktikan juga. Iya. Ya setelah itu kan oh ya berarti gue tahu skill gue di mana, gue tahu kapasitas gue di mana, ya udah buat season ini gue udah tahu apa yang harus gue lakukan, mau main gak main ya yang penting tim gue menang, udah gitu aja sebenarnya sih. Keren. Berarti bisa dibilang lumayan cewek lo nih emang the real MVP banget ya. Real Filter. MVP bro. Tapi Yes, lo kenapa dibenci sih sama banyak orang? Nah, Haters itu lo tuh banyak tuh, kenapa? Menurut lo? Gue juga bingung ya, kenapa Kalau ya? menurut kakak lo sih pas gue nanya-nanya. Iya, menurut abang gue nih ya, Menurut ini abang POV lo, abang gue ya. Iya, POV abang lo. Banyak yang berharap Yesaya main bagus. Soalnya balik lagi tadi, orang tuh tahu Yesaya main bagus pas di Patriot, DKI PON. Kayak gitu. Ekspektasi sebenarnya, ekspektasi ya. Tapi Makanya- kenapa mereka jadi ngebenci menurut lo? Karena ekspektasi itu sendiri sebenarnya, dan menurut gue selalu bilang ke cewek gue kayak mungkin kebalik ya, cewek gue yang selalu bilang ke gue mungkin ini orang-orang yang baru nonton basket yang Oke. tahu gue sekarang, Iya. mungkin itu. Terus yang kedua adalah ekspektasi itu sendiri, yang ketiga adalah gue terlalu banyak mikir ya gimana kalau gue kan pas ketika dikasih main gue harus perform nih. Gitu sebenarnya kan, karena ketika gue nggak mainin tiba-tiba dikasih main gue harus perform dan gue harus perfect. Itu dan itu jadi beban gue sendiri, akhirnya bumerang buat gue sendiri gitu. Sebenarnya ya gue ngelakuin apa sih sebenarnya yang diminta coach, defense aja dulu ya udah, tapi gue pikirnya kemana-mana, jadinya kayak overthinking, jadi main jelek sendiri gitu.
Dan akhirnya pas gue main jelek, nggak perform, makin lagi dihujat, makin lagi dibenci gitu sebenarnya. Bahkan gue tuh sebenarnya dibenci dengan hal-hal kecil gitu. Misalkan ya gue banyak bertemu orang ya, gue banyak bertemu orang, gue juga banyak bertemu teman-teman gue di basket gitu. Ketika gue nggak bersosialisasi dengan mereka lagi, dan ketika ketemu ataupun ketika gue coba ada mereka reach out ataupun sebaliknya, ya gue nggak bales, nggak, itu kan bukan berarti gue Ya, bukan sombong. iya bukan sombong, itu gue banyak yang dibenci karena ya saya sombong, jadi kemana-mana gitu loh. Oh, jadi banyak Jadi bumbu kayak, tuh. iya banyak bumbu, ya saya sombong sekarang nggak balas chat gue. Bukan lu doang yang gue bales gitu. Yang nggak Gitu balas? Iya nggak, bukan Keleci. bukan lu doang yang Nggak gua balas. Iya gue balas gitu. Iya. Banyak karena gue di set itu gue shutdown gue ini klarifikasi kan jadinya kan. Nah, kita balik lagi di Deddy Corbuzier sekarang. Gue nggak main sosial media kan, itu gue nggak cerita sama semua orang kan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ketika gue nggak bales, ya gue karena gue nggak main sosial media aja. Ketika HP gue juga samping gitunya gue nggak mau lihat HP. WA gitu, gue males. Ini berat sih emang jadi emang lu sih. berat, maksudnya kayak, nah setelah itu gue kayak, setelah itu kayak udah berdamai, dan ya kalau orang mulai melihat gue sombong ya udahlah, serah mereka, gue juga nggak bisa kontrol itu gitu. Tapi yang gue kontrol ya orang-orang sekeliling gue yang positif sama gue aja gitu. Sebelum kita mungkin closingnya karena udah lumayan lama juga ya. Kan tadi lagi ngomongin soal hate, ngomong segala macam. Kira-kira kalau misalnya bisa lu simpulin lah ke satu kalimat yang padat. Kira-kira advice lu untuk orang-orang gimana caranya menghadapi hate-nya dan kayak mungkin menghadapi mungkin lagi saat-saat lo down. Itu kayak gimana sih? Oh, ini diomongin dari pelatih gue ini ya. Kita mau seberapa buruk pun itu, seberapa bagus pun itu, at the end of the day itu bakal hilang gitu. At the end of the day, it's just a bad season, not a bad life. Oke. Itu aja sebenarnya. Jadi bakal ada opportunity baru yang iya. bisa lo ini benerin. Ya benerin, karena menurut gue ya semenung-menungnya sehujan-hujannya cuaca ya ujungnya matahari bakal ada matahari. bakal muncul aja gitu. Jadi kayak Oke. itu pas gitu gue di tengah-tengah season gue diomongin gitu. Ya udah ya mau gimana? At the end of the day ya it's just a bad season, not a bad life gitu. Berarti bisa dibilang kayak tanda kutip kasarnya kayak pasar aja ya, kayak terima aja lah ya, Iya. terima aja. Lu jangan terlalu fokus Terima pengen dan merubah. tetap usaha gitu Tetap loh. optimis Iya, ya, tetap optimis buat ke Iya, depannya. buat ke depannya. Tetap ya ngejalanin hari, tetap ngejalanin yang bukan jadi males ya. Kan banyak orang yang kayak ya udah pasrah tapi kayak ya udahlah males, ya udahlah nggak ada niatan. Ya tetap pasrah tapi ya tetap ngelakuin hal yang lu biasa lu lakuin aja. Kayak gue misalkan pasrah tapi ya tetap gue latihan, tetap gue ya nembak-nembak, tetap menaik diri gue. Tapi suatu saat nanti itu bakal kepake gitu. Ya. Iya, Itu iya, aja iya. sih. Thank you banget ya Thank saya you. buat Thank you lo semua yang ya denger ini. Bye. itu kalau kasarnya kan. Itu kasarnya. Cuman cara halus kasih taunya. Buat lo semua. Thank you. Thank you. Thank you. Iya, sehat-sehat.